anak adat? Siapa anak adat? Yang anak adat angkat tangan. Anak adat. Aku anak adat, engkau anak adat, kita semua anak adat. Aku anak adat, engkau anak adat, kita semua anak adat. Dengar, kalau engkau betul anak adat, jangan mabuk. Kalau kau anak adat, jangan mabuk. Tidak ada ilmu mabuk dalam adat. Sungguh mati nih. Pastor mau buka pintu gereja begini, ada satu pemuda tidur malam minggu nih. Dia tidur situ. Pastor buka pintu begini, ada pemuda bilang, "Hei pemuda, bangun." Lalu pemuda itu bilang, "Apa tidak salah? Aku tidur di rumah bapakku." Pastor bilang, "Kau terasa salah, tapi kau mabuk tuh." Dia bilang, "Saya mabuk karena Yesus merubah air menjadi anggur." Oh, jadi engkau di satu peserta di Kana sampai di Papua. Dia bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. Siapa mau ke surga? Siapa mau ke surga? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jadi anak raja, anak yang tahu adat, tidak mabuk. Karena itu tidak ada dalam ilmu adat. Sungguh mati. Iya kah? Yo, kau yang bilang. Besok kau jalan miring-miring lagi, kawan kau dari sungguh mati. Nanti Yesus bilang, yang model begini, enyahlah engkau, aku tak mengenal engkau. Mumpung hari ini masih diberi waktu. Untuk apa? Bertobat. Tinggalkan. Aku melupakan apa yang di belakangku karena aku anak raja. Tuhan punya anak. Utus Yesus datang. Yesus kasih tahu saya anak raja karena saya ada dalam dia, dia dalam saya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Jadi yang sudah baptis entah secara Katolik atau secara Protestan, baru kau masih bergaul dengan miras. Kau masih bergaul dengan Yanti, Yance. Oh, saya di Taman Mimpi baru saya ingat. Saya jalan di Taman Mimpi bikin ada diskusi. Kawan, Yanti boleh. Yance, Yanti boleh, Yance. Ini pace siapa ini? Mace dan pace siapa? Ternyata Yanti itu botol yang tinggi, Yance botol yang ceper. Oh, saya dengar. Itu. Mulai malam ini, jangan menoleh lagi ke belakang. Jangan menoleh lagi ke belakang. Hai orang muda, yang cerita ke belakang itu orang tua. Orang muda punya pikiran selalu ke depan. Besok tuh, lusa tuh, nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan itu orang muda. Tapi kalau orang muda yang pikir ke belakang, kemarin toh, lalu toh, itu dia sudah tua, hanya yang muda. Amin. Jadi kalau yang suka pikir, kawan yang kemarin itu boleh, kawan, kau sukalah bertanding. Gitu. Lihat kiri kanan, kasih tahu, kau sudah dengar? Kalau engkau dan saya anak raja, tadi pendeta John sudah kasih tahu satu. Yang mau ke surga, firman Tuhan. Untuk yang Katolik, jangan tunggu hanya sampai bulan kitab suci, bulan September baru kau pegang kitab suci. Lalu kelihatan kudus. Langkah tegap maju, jalan. Hari lain, bulan lain, minggu lain, kitab suci tinggal. Baru nanti dia bilang, coba cari keluaran. Dia cigi di perjanjian baru. Sungguh mati. Itu kelihatan orang yang loading lambat. Karena tidak biasa, bisa karena biasa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau baca kitab suci, pikiran Tuhan pindah ke pikiran saya, hidup saya bukan saya, tapi pikiran Tuhan yang setel saya. Merenungkan firman, baca dan renungkan firman, isi hati Tuhan pindah menjadi isi hati saya, dan hati
hati saya menjadi hatinya Tuhan dan Dia akan tuntun saya dalam seluruh hidup saya. Firman ini, pastor tapi saya tidak pernah sekolah pendeta, tidak pernah sekolah pastor. Pastor tidak bilang kau sekolah pastor dan pendeta. Saya bilang baca. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar, baca. Kau dengar, baca. Satu baca penakut setan. Yes. Dia takut setan, bahaya punya. Tapi kalau dia bertemu setan, dia bilang, darah Yesus, setan hilang. Dia gaya-gaya. Kapan-kapan lagi dia bertemu setan, dia bilang, darah Yesus, setan hilang. Dia gaya-gaya. Satu kali kebelet pipis tengah malam, semua su tidur, dia harus keluar, pergi ke toilet. Setan muncul. Dia kaget, darah Yesus. Setan bilang, lapor-lapor terus. Setan bilang, nanti kali keempat siapa lebih dulu ngomong. Tapi setan hilang. Kali keempat dia sibuk main handphone. Bangun pagi-pagi telah berdoa, tapi dia cek dia pu handphone. Orang lain ada pergi ibadat, dia pergi sio di dia pu tempat lain. Orang lain hidup dalam pujian penyembahan, dia tinggi lagu-lagu rohana, bukan rohani. Hidupnya dalam kegelapan. Maka ketika dia jalan ke belakang mau pergi ke belet pipis, dia baku dapat yang setan, dan setan duluan bilang, darah Yesus, pace hilang. Nama Yesus, darah Yesus penuh kuasa. Baptisan yang Anda dan saya peroleh, baptisan saja tidak cukup. Baptis itu macam kau tulis kartu penduduk, itu kau kartu penduduk. Kau ini warga negara sorga, kau pun nama Yakomina. Kau pun umur ini, kau dibaptis oleh pendeta atau pastor ini. Itu hanya KTP. Bukan soal KTP baptisan, tapi keintiman dengan Tuhan. Bangun relasi personal dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya tadi mulai hujan turun, kita satukan hati kita dan kita bilang tiada nama lain, hanya nama Yesus dan Tuhan buat. Amin. Karena kesepakatan hati orang-orang percaya. Kasih tahu di kiri kanan, kau anak raja, saya juga. Saya kebangunan rohani di Duta Wacana Kristen di Jogja. Ibu-ibu datang baru bilang, Romo pagi mau minum apa? Kopi. Siang apa? Kopi. Sore apa? Kopi. Wih, Romo suka minum kopi terus. Kenapa Romo suka minum kopi? Saya bilang, ibu-ibu saya perawatan warna kulit. Saya minum kopi supaya saya kulit tetap hitam. Bayangkan kalau saya minum susu nanti belang-belang. Saya pulang ke Papua nanti dong pikir saya itu zebra. Oke. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Dengar kenapa lagu itu saya janjikan. Otto dan Gessler tinggalkan negeri mereka untuk datang sama hitam kulit, keriting rambut. Misionaris Belanda tinggalkan Belandanya datang sampai ke Kerom sini. Untuk siapa? Hitam kulit, keriting rambut. Saya kasih tahu, su hitam, su keriting, baru kalau kau mabuk lagi, sungguh mati tara laku. Su hitam, baru narkoba lagi. Coba putih baru narkoba ke. Hei, pas tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Hitam, keriting. Siapa mau ke surga? Siapa mau ke surga? Yang terangkat tangan saya lapor. Tobat.
Oke, Arso itu aku anak raja, engkau anak raja. Kemana saja kau jalan, mulai besok kau jalan kemana saja, kau angkat lagu-lagu rohani. Stop dengan yang rohana. Yang ketawa itu pasti pemain. Siapa mau ke sorga? Bocoran. Di sorga, siang malam malaikat Allah itu memuji menyembah. Kalau kau mau ke sorga, hari ini kau juga latihan pujian penyembahan. Supaya apa? Kau jadi akom sorga, anak kompleks sorga yang ada di Arso. Tapi kalau kau tidak pujian penyembahan hari ini, nanti sampai di sana kau dikenal sebagai orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Enyahlah engkau, kami tak mengenal engkau. Kenapa? Coba ciki satu lagu daerah tuh, satu lagu rohani. Apuse kokondau. Wah, bukan, itu lagu itu di sini tidak ada. Di sini hanya lagu Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Allah yang kita Tunggu dulu. Saya lihat yang lain semangat, tapi yang lain macam kodok piatu. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Allah yang kita semua berganti dengan Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Berganti dengan Allah yang heranlah. Satu kali saya diundang oleh Bupati Kepulauan Yapen. Lalu kami dari Jayapura pergi ke Biak. Nobo dengan Roni Senturi dari Jakarta, dorang juga di Biak. Baru sekarang dong bilang, aduh mestinya pakai pesawat susi air. Tapi susi air dia tergelincir di lapangan Bilogai di Intan Jaya. Jadi kita pakai Johnson. Aduh, dengar kata Johnson, saya ini orang gunung ya. Bilang Johnson saja, resah dan gelisah melihat Johnson di pinggir pantai. Aduh. Tuhan Yesus, saya lihat ke Yapen, tak kelihatan. Dia bilang di sana. Aduh, kekhawatiran makin meluap-luap. Mau pulang sudah bisa, sudah ada dekat situ. Sudah, saya berdoa begini, Tuhan Yesus, nanti ikut benda ini sampai tak kelihatan tuh. Kalau ombak, gelombang dan yang kecil ini dia tenggelam, kopu tim sukses juga hilang. Katakan sejujurnya, Tuhan, kalau saya ikut Johnson ini bersama hamba-hambamu ini, dan kalau gelombang, ombak, perahu tenggelam terbalik, saya selesai. Tuhan kondisikan saudara, lautan teduh sampai kami di Saubeba. Kalau ada saudara-saudara sini yang tahu, kami sampai di Saubeba. Sampai di situ karena kalau putar begini jauh, jadi orang bilang sandar di situ dulu. Jadi kita sandar di situ. Saya lihat begini, dia punya laut itu macam di Holtekam itu. Pasir jauh ke sana, tapi air susah sampai di sini. Padahal dangkal. Kami lengkap ini. Kepala, pundak, lutut, kaki semua lengkap. Sekarang mau turun, pasti basah. Baru saya bilang dalam hati, Tuhan, Yunus 3 hari dalam perut ikan,
lalu engkau bawa sampai engkau muntahkan ke darat. Mungkinkah mujizatmu ada saat ini? Jadi saya berdoa itu dalam hati. Tadi saya sudah lihat Tuhan sudah buat yang tadi lautan teduh. Sekarang sampai di situ Tuhan kasih 6 gelombang yang sopan dan besar. Sopan, bukan yang cak-cak-cak itu emosi. Gelombang sopan sekali. Dia bawa kami perahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan lihat dia cigi mundur 1 kali jauh. Saya hanya biasa mengagumi Tuhan. Air mata saya turun, lalu lagu ini keluar. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas selain puji dan sembah? Apa semua yang sekarang hari ini kita dapat karena Bapa itu tak pernah kedipkan matanya. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, kawan, kopu Bapa itu hebat. Yang terakas tahu pasti dia punya Bapa. Kedua, tadi itu A, R, sekarang yang R. Rebutlah masa depan. Orang muda, masa depan Tuhan sudah taruh karena Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega, Dia adalah Immanuel. Dia ada kemarin, Dia ada besok, Dia ada hari ini. Matahari Dia terbitkan di timur dan ke barat untuk semua orang sama. Dia beri angin, Dia beri oksigen untuk semua orang sama. Dia beri hujan. Dia telah bilang ini Katolik pu hujan, ini GKI pu hujan, ini Islam pu hujan. Dia kasih 1 kali, kok Katolika, Islamkah, Hindu, Buddha, basah. Dong bilang saya begini, Pastor, kenapa kalau hujan datang orang lari? Baru saya bilang, itu kan memang karena dia air toh. Tidak. Orang lihat hujan datang, orang balap. Kenapa? Saya jawab macam-macam. Dong bilang, Pastor, kenapa orang lari? Karena hujan itu keroyok. Dia tidak hadapi kita satu-satu, tapi dia keroyok jadi. Karena itu kita lari. Nah, sudah, yang tahu ini ilmu baru. Masa depan Tuhan sediakan untuk semua kita. Saya punya adik-adik yang saya cintai, tenaga dalam punya. Dengar anak-anak Kerom, dengar. Saya punya teman-teman itu dari dulu di sini, Nahor Sibiar, Charles Stafford, Tobias Borotean, itu dulu kami sama-sama. Itu. Sekarang masa depan ada di sana. Bagaimana supaya engkau dan saya bisa jalan ke sana? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Ya stop dulu. Yesus yang bisa merubah air menjadi anggur, yang memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan, masih ada bonus 12 bakul. Dia yang berkata sama orang lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lazarus yang sudah mati bangkit. Tidak ada yang mustahil. Hanya sekarang adik-adikku, anak-anak Kerom, bergaul dengan Yesus, akrab, intim dengan Dia. Saya hanya mau sharing saja. Saya satu orang yang Bapak Uskup izinkan ambil satu program spiritual di Filipina. Waktu saya ke sana bahasa Inggris saya tidak seberapa.
Sampai di sana, se-Asia, kita ada se-Asia waktu itu di situ. Saya terkecil dari mereka yang lain. Ada pastor, ada suster, ada bruder dari Papua Pace Jobu ini. Karena saya tahu saya lemah bahasa Inggris, kusadar bahasa Inggrisku lemah. Tapi saya tahu yang punya bahasa Inggris kuat adalah hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia aku hadapi kesulitan dalam berbahasa. Saya orang kedua yang selesaikan program se-Asia. Yang lemah, yang rapuh, yang tak bisa di kita. Kalau kita, tangan saya dipegang Tuhan, saya pegang tangannya. Adik-adik biasa nyanyi lagu itu toh? Oke, gantungkan cita-citamu ke depan, tapi jalan bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang susah bersama Yesus. Tos dengan teman di kiri kanan. Kasih tahu dia bilang kawan, kontra kosong. Kawan, kosong. Kawan, kosong. Masa depan Tuhan sediakan untuk kita semua. Iyo kasih saya tisu, nasa ini. Saya cuaca buruk. Bapak Ibu, saya dulu tidak biasa keringat. Sungguh mati nih. Hari-hari ini baru keringat. Baru saya coba renungkan. Ku renungkan diriku. Kenapa sekarang turun air terlalu banyak? Ternyata sudah penggundulan. Jadi maaf yang seroh dengan saya gundul dan saya kasih tahu untuk kau juga. Jadi tidak ada pohon yang bisa tahan lagi, dia sudah turun sendiri. Jadi Bapak Pendeta, iyo kita sudah. Kita pun nama Gunawan, gundul tapi menawan. Oke, S. Adik-adik sudah simpan toh? Masa depan Tuhan taruh untuk kita semua. Roda terus berputar. Kita tidak berputar mundur. Karena hidup kita jalan ke depan. Nanti tahun ini ada yang nyanyi, selamat panjang umur dan bahagia panjang umurnya. Iya kan? Ada yang baru rayakan ulang tahun? Kok biasa nyanyi bagaimana? Panjang umurnya. Saya kasih tahu kamu malam ini belajar sesuatu lain lagi. Jangan menyanyi panjang umur. Karena umur kita itu Mazmur 90 ayat 10 bilang 70 tahun. Jadi itu bukan panjang umur, itu semakin lewat, mau lewat. Karena deadline-nya sudah ada. Jadi kalau macam 69, tinggal 1 tahun. Kalau 70, Tuhan bilang ini sebenarnya dalam firman bilang 70. Tapi karena kau baik saya kasih bonus. Tapi sudah 60, sudah 70 baru masih bergaul dengan manusia lama. Tuhan bilang mungkin besok pagi kau check out. Kau check out, kau check in di sudut situ. Di situ ada rumah-rumah kecil itu. 2x1. Adakah di situ toh? Saya pernah ke situ jadi. Jadi hari ini bergaul dengan Pace itu, yang punya dia bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dekat dia, masa depan juga ada di tangan dia. Amin. Yang ketiga itu syukur. Syukur itu lawannya sobon. Tahu sobon? Sombong. Kau bangun tidur, kau harus mulai dengan ucap syukur. Tarik nafas. Woi, tarik. Lepas. Tarik.
lepas. Kalau besok pagi kau tarik 1.000, tarik lagi 2.000. Kalau Tuhan mulai adakan perhitungan, setiap hela nafas Tuhan hitung 1.000, 2.000. Besok pagi malaikat duduk di samping kau tempat tidur. Waktu ku buka mata, langsung malaikat hitung 1, 2. Jadi kau rekening langsung cek, 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 cek. Mungkin belum 1 bulan sudah habis kanker kantong kering. Saudara-saudara, coronavirus decigi di yang gratis. Coronavirus dia hantam di yang gratis itu. Kenapa? Orang semua sibuk dengan teknologi. Anak-anak bangun tidur, dulu biasanya langsung buka kitab suci, berdoa. Hari ini maka Tuhan bilang oke lah, dunia akan bertobat. Ketika dia ada di ruang isolasi, baru dia mulai angkat, selamat pagi Bapak, betapa susahnya tarik nafas. Iya, kemarin saya sudah kasih gratis. Kau mau tarik 2 kali terserah, mau tarik 3 kali terserah. Hei, kasih tahu di kiri kanan, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Angkat tangan kanan semua, angkat tangan kanan semua, lambai dulu, lipat jari kecuali jari tunjuk. Tunjuk saya mau tunjuk saya, bilang Pastor John kau jagoan. Kau yang terabilang kau kelainan, bilang saya dulu. Oke, tunjuk 1, 2, 3, Pastor John. Oke, sekarang berikut tunjuk lagi, bilang Pastor John kau jelek. Oke, kau lihat berapa jari ke saya, kau yang paling jelek. Orang yang tidak tahu mengucap syukur adalah orang yang selalu mencari jeleknya orang lain. Selama engkau menghitung-hitung kesalahan orang, engkau menduplikatkan kesalahan orang lain, padahal engkau yang super jelek. Kau bikin macam kau jagoan saja. Kasih tahu di kiri kanan, sudengar. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan pikiranmu, karena Bapa di surga punya CCTV. Hati-hati gunakan hidupmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga punya CCTV. Hati-hati gunakan hidupmu. Hati yang bersih itu hati-hati menggunakannya. Tak usah cerita jelek-jeleknya orang, bikin macam kau itu malaikat saja. Malu, aku malu pada semut merah.
Orang tra tahu cerita-cerita orang, tapi dombaku ketemu dong saling memberi salam. Sampai dia bilang, saya sayang kau sayang saya. Kau cerita sapu jelek, nanti saya tunggu kau waktu itu. Saya taruh kau di penglihatan. Biar kau satu, saya satu. Satu tambah satu, lalu mata bilolo. Aku itu dia buka setrada, baru malam ini saja muncul. Oke, sapu adik-adik, bapak ibu saudari-saudara terkasih, jangan pernah sombong. Kasih tahu di kiri kanan, kawan biasa-biasa saja. Arso, itu mau ajari kita mengucap syukur di sini dan jangan sombong. Biasa-biasa saja. Kita punya jalan semua sama, dari situ ke sana, nanti pulang lagi ke sini. Arso tetap arso. Tapi kalau orang semua memiliki hati, kerendahan hati, tidak sombong, percaya. Berkat, rahmat, kasih, kuasa, hadirat Allah akan diturunkan kepada kita. Rendah hati itu menyukacitakan Tuhan. Tinggi hati, tidak ada sungai yang mengalir ke gunung. Satu pace dia baca puisi. Air mengalir ke gunung. Semua protes, tidak ada air yang mengalir ke gunung. Baru dia bilang, saya yang lihat. Bung, ini puisi kau. Bunga bertumbuh di atas karang. Wah, tidak mungkin. Saya yang tanam. Ya sudah. Miliki kerendahan hati saja. Biasa saja. Bikin supaya kalau dari sini ada orang Kerom yang turun ke Abepura, kotanya raja-raja, pergi ke Jayapura-pura, mau balap ke Sentani, kiri kah, kanan kah, lurus kah, kau mau naik pesawat, orang lihat yang rendah hati ini pasti orang Kerom. Warna itu menyukacitakan Tuhan. Tapi kalau orang sombong, biasa itu yang sombong itu bahaya. Menara Babel runtuh karena kesombongan. Tapi orang rendah hati, dia akan mengalami kelimpahan seperti sungai dari Siklop turun ke Danau Sentani. Terakhir, sepanjang gambar saya, Arso, jangan banyak omong kosong. Jangan bicara yang tidak perlu. Emangnya kau siapa jadi? Kau berfirman dan jadilah mangga kah? Kau berfirman dan jadilah BABI? Kau berfirman baru jadi ini, jadi itu? Tidak. Jangan omong kosong. Yang canggih dong bilang jangan hoax. Kasih tahu di kiri kanan. Kasih tahu. Kau mau kasih tahu apa? Kau belum kasih tahu juga baru. Mama dong, saya sudah dengar kamu ketawa tinggi, nada re. Bagus. Cerita tentang kebenaran, karena firman itu ya dan amin. Orang Kristen, hari ini hari pekabaran Injil. Di tempat ini juga secara Katolik, Injil mulai diberitakan dan lahirlah keuskupan itu. Saudara, maka katakan ya bila ya, tidak bila tidak. Kalau tidak ada bahan, kau pulang. Langkah tegap, maju, jalan, pulang. Kau karaoke, kau tidur. Daripada kau mulai buat, kau mulai memperkeruh suasana, baru kau dapat apa? Kau cerita sampai kau stres, stroke, step, stop, skop. Orang yang kau cerita dia lagi minum kopi santai-santai, kau yang stres. Tak usahlah.
yang benar. Siapa anak Kerom? Siapa anak-anak Kerom? Kenapa kau ikut kebangunan rohani malam ini? Karena kau mau dapat berita yang benar, cerita yang benar juga. Mari sudah, cerita yang benar. Negeri Kerom pasti akan dipulihkan. Saya mau tutup dan sapu cerita. Perlombaan memanjat menara. Peserta lomba itu kodok-kodok. Penonton juga kodok. Juri juga kodok. Wasit juga kodok. Bayangkan macam begini. Jadi hadiah ada di ujung menara, kodok-kodok sekeliling yang mau lomba, juri juga sudah jaga, wasit juga kodok siap. Penonton supporter di tribun juga kodok-kodok siap. 1, 2, 3, dorong mulai panjang. Supporter dengan kehendak bebas bilang, kok bodoh? Kodok yang rasa dia bodoh, tangan talapas jatuh. Kotra bisa jatuh. Hitam jatuh. Mata bola-bola jatuh. Gaya macam apa saja jatuh. Satu kodok deh cigi terus. Kau dengar dulu. Kodok itu dia laju sampai dia jadi juara. Jumpa pers, wartawan juga kodok. Baru dong tulis, mengapa engkau jadi juara? Lalu kodok itu juga dia tulis, saya jadi juara karena saya kodok tuli. Siapa mau Kerom berubah? Siapa mau Kerom maju? Belajarlah dari kodok yang tuli. Kalau ada kata-kata yang negatif, tak usah kau gubris. Yang positif kau jadikan kekuatan untuk maju. Gitu. Kau akan jadi pemenang. Tuhan akan lakukan bagian dia, dan saya juga akan lakukan bagian saya. Jangan pernah takut. Hamba-hamba Tuhan banyak di sini. Itu bahasa saya yang saya kasih tahu sama saya punya adik pendeta yang saya cintai. Anda juga yang lain, tapi saya cerita sama dia. Saya bilang, kita bilang Papua itu tanah Injil, tapi yang selalu kita rebutkan adalah gereja ini, gereja itu, gereja ini. Mari adik, kita 21 mimbar. Kita bicara soal kebenaran firman. Siapa tahu ini yang Tuhan suka, Kak. Siapa tahu supaya negeri Papua itu dipulihkan Tuhan. Itu. Kita tidak bicara lagi soal tanah gereja, tapi kita bilang Papua itu tanah Injil. Kita mulai dari mimbar yang sama. Siapa tahu ini bikin Tuhan tersenyum. Dan Tuhan buka tingkap langit. Anak-anak kita diberkati dan mereka jadi generasi hebat pada waktunya. Hamba-hamba Tuhan, mari kita masuk dalam isi hati Tuhan. Saya punya adik-adik pemuda, anak-anak, silakan engkau lari ke depan sini. Engkau ada karena Tuhan
Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pulihkan Kerom. Tuhan mau pulihkan semesta Kerom. Siapa bilang orang Kerom tidak bisa? Malam hari ini engkau dengar, Arso, aku anak raja. Tuhan tahu siapa engkau. Tuhan tidak apa-apa. Tuhan bilang, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anakku, jangan melihat rumahmu, jangan melihat papa dan mamamu. Tuhan mau sanggup, Tuhan mau bisa. Dia bisa, dia sudah tolong orang lain. Engkau juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Jangan lihat saya, jangan lihat saya. Tutup matamu, tutup matamu. Engkau ada di hadirat Tuhan. Hamba-hambanya ada di sini. Ini hamba-hamba yang melayani Tuhan. Kami adalah hamba Tuhan, pesuruh Tuhan. Angkat tanganmu anak-anak. Buka hati untuk Prabu Tuhan. Buka hati hanya Prabu Yesus. Siapalah kami memenuhi kami dengan besar alamat. Buka hati. Catat, engkau yang maju ini, Tuhan tidak menghitung orang tuamu hari ini bagaimana. Tuhan tidak menghitung hari ini engkau punya rumah bagaimana. Tuhan tidak menghitung engkau punya kebiasaan buruk kemarin. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang bisa menjadikan baru. Asal engkau buka hati saat ini, buka hati, membangun kerinduan untuk mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan buat engkau menjadi dokter. Tuhan akan buat engkau menjadi pramugari. Tuhan akan buat engkau menjadi perawat. Tuhan akan buat engkau menjadi dosen. Tuhan akan buat engkau menjadi tentara. Tuhan akan buat engkau menjadi polisi. Tuhan akan bikin engkau jadi DPR. Tuhan akan buat engkau menjadi satu pribadi yang lain. Dan orang akan bilang, ternyata generasi Kerom di hari ini, di tahun 2021, di mana pas hari Sumpah Pemuda, kebangkitan. Untuk yang sakit, untuk yang sakit, pada bagian apa saat ini engkau lagi merasa sakit? Hamba-hamba Tuhan berdoa untuk sakit penyakit. Yesus, engkau sembuhkan yang sakit. Sembuhkan yang sakit saat ini. Darah dan air dari lambung Yesus datang menyembuhkan engkau saat ini. Mengalir, mengalir, mengalir ke